Halo adik-adik semua, selamat sore. Losa harap adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan sehat. Losa mau tanya nih, siapa yang sudah mandi? Wah, adik-adik semua hebat. Losa senang sekali karena adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan baik. Semuanya sudah duduk yang rapi. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tangannya semua diginiin. Ya, benar sekali. Sama-sama ya, kita nyanyi ikuti Lause Tinda. Buka tutup, tangan ditepuk. Buka tutup, tangan di pipi. Buka tutup, tangan ditepuk. Buka tutup, tangan dilipat. Kita berdoa. Adik-adik semua, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Ikuti Lause Linda berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk sore hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau memuji Tuhan, tolong berikan sukacita di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, saat ini kita akan sama-sama menyanyi dengan penuh sukacita, dengan semangat. Kita akan sama-sama nyanyi lagu Buah-buah Roh. Menyanyi sambil ikuti gerakannya ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, tiba saatnya kita sama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi kita akan menyanyi satu buah lagu lagi. Judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan mengikuti gerakannya. Jadi kalau kata-katanya tangannya diginiin. Kalau kata-katanya mulutnya ditunjuk. Terus kalau matanya ditunjuk. Dan kalau kakinya diginiin. Oke adik-adik, anak-anak Tuhan yang hebat. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat. Ayo sama-sama kita nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kaki lagi ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik semua silakan duduk. Lause silakan, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom, selamat sore adik-adik semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kita bisa bertemu di Sabtu Ceria hari ini. Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik telah memberikan kita kekuatan kesehatan sampai hari ini. Seperti kalian sudah 2 minggu berturut-turut mendengarkan cerita tentang seorang anak kecil yang bernama Udin. Dia berada di tengah-tengah teman-teman yang besar, tapi dia melakukan hal yang sangat luar biasa. Apa yang dia buat? Masih ingat? Masih ingat? Ya, Udin dia dengan berani bisa menggagalkan rencana kakak-kakak yang besar itu untuk memaku seekor kelelawar. Tapi Udin dengan berani mau melakukan satu hal yang luar biasa, yaitu melepaskan kelelawar itu dari tempat persembunyiannya. Nah, kita akan mendengarkan apa ada kelanjutan dari teman-teman yang besar-besar itu kepada Udin. Kita akan mendengarkan, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa dapat kembali ketemu di Sabtu Ceria adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati kami semua agar kami juga rindu dan selalu mau ikuti semua perintah Tuhan. Dan kami akan juga mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Siapkan hati kami, Lausi yang akan menyampaikan agar kami sungguh-sungguh mengerti dan bisa melaksanakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, keesokan paginya Udin pergi ke sekolah dengan rambut yang masih kusut, tidak disisir dengan baik. Kemudian matanya masih merah karena dia habis menangis. Mukanya masih bengkak, bibirnya masih berdarah. Karena kemarinnya dia dikeroyok sama 5 anak teman yang besar itu. Udin masih terasa perih akan pukulan teman-temannya itu. Dengan kepala menunduk, dia duduk dalam kelas. Kemudian ibu guru melihat Udin, ibu guru merasa kasihan. Udin sudah dikeroyok sama teman-teman yang besar-besar itu. Kemudian tidak lama kemudian ada ketuk pintu. Tok, tok, tok. Ternyata pintu dibuka, ada seorang anak kelas 6, anak murid kelas 6 yang mengatakan, "Ibu, Udin dipanggil oleh kepala sekolah di kelas 6, ruangan kelas 6. Udin bilang, "Ada apa lagi? Kenapa saya dipanggil? Kepala sekolah mau apa lagi? Apakah dia mau marah kepada saya? Saya sudah bersalah." Kemudian ibu guru menyuruh Udin untuk pergi menghadap kepada bapak kepala sekolah. Udin dengan takut dan rasa was-was, "Apa? Kenapa saya dipanggil?" Dia pergi ke ruangan kepala sekolah. Di sana dia masuk ke dalam ruangan itu. Dia melihat dalam ruangan itu ada kelima anak teman-temannya yang besar itu sudah dalam ruangan itu bersama dengan kepala sekolah.
Udin tidak berani angkat kepalanya. Dengan kepala menunduk dia berada di sana. Kemudian Bapak Kepala Sekolah bilang, Udin, kamu tidak usah menunduk. Kamu tidak usah takut. Jangan menangis lagi. Karena apa yang kamu buat itu tidak salah. Kamu adalah anak yang pemberani. Wah, Udin kaget. Ternyata kepala sekolah sudah mengetahui peristiwa yang terjadi pada saat kemarin. Kemudian Udin diam mendengarkan kepala sekolah mengatakan apa. Dia katakan, Udin, kau sudah melakukan perkara yang bagus, yang berani. Karena kau berani mendengarkan suara Roh Kudus untuk menggagalkan rencana daripada kakak-kakak itu. Kemudian Pak Kepala Sekolah mengatakan, kamu berlima, kamu harusnya malu. Kenapa kamu memukul seorang anak kecil? Ya, sedangkan dia tidak bersalah. Apakah itu kelelawar juga salah sehingga kamu memakukan dia, menyiksa dia seperti itu? Mereka kelima anak itu tidak berani menjawab, hanya menundukkan kepala dan dengan tidak berani melihat kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan Bapak Kepala Sekolah mengatakan, kelelawar itu juga adalah binatang ciptaan Tuhan. Dia bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Karena kelelawar itu juga dia makan lalat, makan juga nyamuk, makan kumbang yang biasa mengganggu manusia. Tapi kelelawar itu makan dan tidak memberikan kesulitan, tidak mengganggu manusia. Dan akhirnya kemudian kelima anak itu ditegur oleh kepala sekolah. Jangan lagi kamu mengulang perbuatanmu. Kamu harus berhenti menyiksa binatang, ya. Kemudian kelima anak ini diam. Kemudian Udin, Bapak Kepala Sekolah mengatakan kepada Udin, kalau mereka kelima anak ini berani macam-macam mengganggu kamu lagi, sampaikan kepada kepala sekolah, ya. Jangan takut, lapor kepada Bapak. Kemudian akhirnya mereka disuruh masuk ke kelas masing-masing. Udin dengan tenang dan juga merasa sangat bersukacita karena Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan dia penghiburan dan memberikan dia pujian yang sangat bagus. Tibalah saatnya mereka mau pulang. Udin juga pulang berjalan seorang diri dan teman-teman yang kelimanya itu juga berjalan pulang. Karena rumah mereka tidak berjauhan, hampir berdekatan, ya. Kemudian mereka jalan dan Udin berjalan duluan di depan mereka. Kemudian teman-teman yang kelima itu melihat, kenapa Udin? Kenapa dia jongkok di situ? Mereka mendekatinya. Apalagi ternyata tali sepatu Udin itu putus sehingga dia agak sulit berjalan. Kemudian salah satu teman dari kelima anak itu dia ambilkan membantu memperbaiki tali sepatunya Udin. Kemudian Udin bisa berjalan kembali dengan sepatunya pulang ke rumah dengan baik. Akhirnya mereka berjalan bersama-sama. Mereka melewati kembali lumbung tempat mereka menyembunyikan kelelawar waktu hari kemarin itu. Tapi mereka tidak bicarakan lagi mengenai kelelawar itu. Mereka hanya melihat kepada lumbung itu dan kemudian mereka berjalan terus. Dan mereka berjalan sambil membicarakan hal-hal yang lain sambil tertawa-tawa dan mereka berjalan bersama-sama. Dan mereka menjadi sahabat kembali, berteman kembali dengan baik. Adik-adik, apa yang dibuat oleh Udin adalah satu perbuatan yang berani, yang melakukan kebenaran walaupun dia harus menanggung risiko, walaupun dia harus menanggung penderitaan karena teman-temannya itu memukul dia. Tapi Udin sudah melakukan yang terbaik. Ada seorang murid Tuhan Yesus juga yang melakukan kebenaran sehingga dia juga mengalami penderitaan, namanya Stefanus. Dia melakukan keberanian walaupun dia harus menderita. Kita akan bisa melihat cerita daripada Bapak Stefanus itu melalui video berikut ini. Ya, silakan kalian nonton. Pada masa itu, jumlah murid terus bertambah. Para pengikut Kristus sibuk memberikan pelayanan khusus
kepada para janda dan orang miskin dengan membagikan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Namun, beberapa orang mengeluhkan masih banyak orang yang berkekurangan dan janda-janda yang terabaikan. Agar rasul-rasul punya banyak waktu untuk memberitakan firman Allah, tidak terganggu dengan beban pelayanan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan dan para janda, baiklah kita memilih 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya pelayanan kepada saudara-saudara yang berkekurangan dan para janda tidak terabaikan. Para murid itu mengusulkan Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Keenam lainnya adalah Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Lalu rasul-rasul itu berdoa sambil menumpangkan tangan di atas mereka. Semua orang senang ada 7 diakon baru yang membantu melayani. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem terus bertambah banyak. Ada beberapa imam yang percaya kepada Tuhan Yesus. Stefanus yang penuh karunia dan kuasa melakukan banyak mujizat dalam nama Yesus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian berdebat dengan Stefanus. Dengan hikmat Roh Kudus, Stefanus mampu memberikan jawaban jitu yang membuat mereka diam. Orang-orang Yahudi itu jadi marah. Diam-diam mereka menghasut orang lain untuk menebar kabar bohong bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Oleh sekelompok orang, Stefanus disergap. Ia diseret dan dibawa menghadap ke mahkamah agama. Komplotan ini merekayasa tuduhan dan saksi-saksi palsu. Orang ini tidak pernah berhenti menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kita mendengar dia berkata bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Ketika semua orang yang ada di ruang sidang mahkamah agama menatap Stefanus, mereka melihat mukanya Stefanus seperti wajah malaikat. Apakah tuduhan ini benar? Hai orang-orang yang keras kepala, kalian selalu menolak untuk mendengarkan Musa dan para nabi yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim seorang Mesias. Yesus juru selamat yang diutus Allah itu telah kamu hianati dan kamu bunuh.
kamu telah menerima hukum Taurat, akan tetapi kamu tidak mentaatinya. Mendengar pembelaan Stefanus, para pemimpin Yahudi sangat marah. Kemudian oleh Mahkamah Agama, dia diputuskan dirajam sampai mati. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Aku melihat surga terbuka, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Para pemimpin Yahudi menggertakkan gigi dan berteriak keras. Sambil menutup telinga, serentak mereka menyerbu Stefanus dan menyeret dia keluar kota. Kemudian mereka melempari Stefanus dengan batu. Sementara mereka melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu, ia jatuh tergeletak dan tak bernapas lagi. Stefanus adalah orang Kristen pertama yang menjadi martir. Para saksi dusta melepas jubah mereka dan menaruhnya di dekat kaki seorang pria muda bernama Saulus. Nah, itulah video tentang Stefanus. Stefanus adalah seorang murid Yesus, tapi bukan dalam 12 murid yang ada. Dia adalah juga pengikut Yesus yang setia menjadi pengabar Injil dan mengikut Tuhan Yesus. Dan dia juga adalah seorang yang pertama mati martir. Apa artinya mati martir? Yaitu berani berjuang demi nama Tuhan Yesus, membela kebenaran. Dan Stefanus itu dia mengalami penderitaan sehingga dia mati dilempari batu atau dikatakan dirajam batu, karena orang-orang Yahudi tidak suka kepada dia dan mereka membuat kesaksian palsu dan menyeret dia untuk dibunuh, dilempari batu. Stefanus memang mati mengalami penderitaan, tetapi Tuhan Yesus menyambut dia dengan luar biasa, dengan penuh kemuliaan. Itulah cerita mengenai Stefanus. Jadi apa yang kita lakukan menurut suara Roh Kudus, bukan menurut kehendak manusia, bukan menurut kehendak orang, menyenangkan orang, tapi menyenangkan hati Tuhan, itu yang lebih utama. Ya, ayat hafalan kita pada sore hari ini yaitu terambil dari Mazmur 143 ayat 10a. Mazmur 143 ayat 10a. Dengarkan, lalu bacakan juga sama-sama kita, ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Singkat ya. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, karena sebab Engkaulah Allahku. Sekali lagi, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Mazmur 143 ayat 10a. Ya, kiranya cerita sore hari ini memberikan kita satu berkat sendiri, bahwa Allah itu mau kita mengaku Dia sebagai Allah yang benar dan membela kebenaran demi nama Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami adalah anak-anak-Mu. Berikan kami keberanian untuk membela kebenaran, membela nama Tuhan Yesus yang benar, dan juga mau menjadi anak-anak terang
Kami berdoa untuk kehidupan kami di sekolah, di rumah, maupun di tempat tinggal kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.